Now, in the last few minutes, we've learnt that at least 160 people have now been killed in a powerful earthquake which has shaken the Indonesian province of West Java. The Indonesian authorities are sending more rescue workers and heavy machinery to help areas worst hit by a deadly earthquake, the national far from the capital, Jakarta. And in one of the worst affected areas, in Cianjur, a densely populated part of the island. Informasi terkini, gempa bumi mengguncang Cianjur, Jawa Barat sekira pukul 13.21 waktu Indonesia Barat pada Senin 21 November. Bahkan getaran gempa sangat terasa kuat sampai wilayah Jakarta dan Banten. Informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut lokasi gempa pada 6,84 lintang selatan dan 107,05 bujur timur, tepatnya sekitar 10 km barat daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gempa berada pada kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Dikutip dari Twitter BMKG, sejumlah warga di berbagai wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat ikut merasakan getaran gempa. Sementara itu, dari pantauan, getaran gempa terasa di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin 21 November sekira pukul 13.18 waktu Indonesia Barat. Para aparatur sipil negara keluar dari gedung Balai Kota dan berkumpul di lapangan terbuka. Kalau kita putar balik, ini sampling Cianjur, putar balik cari jalan alternatif karena di jalan utama sudah tertutup longsor. Jadi kita putar, mau nggak mau kita putar balik. Longsornya pun nggak jauh dari mata pandangan kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hancur. Bangunan hancur tuh ya Allah. Hancur bangunan. Runtuh sedayana ya Allah. Masyarakat Kampung Cipetir runtuh bumi ya Allah. Ya Allah, raksa ya Allah, gempa. Tuh. Ya Allah ya Rasul. Halo, selamat siang. Ini dengan siapa? Saya dari komunitas yang ada di Cianjur ingin menginformasikan bahwasanya terjadi gempa besar yang terjadi di Cianjur tadi siang. Kami minta bantuannya dari volunteer untuk turun membantu para pengungsi yang ada di sini. Karena semakin lama jumlah pengungsi semakin banyak dan barang-barang yang dibutuhkan semakin banyak. Kami cukup kewalahan dan stok barang-barangnya juga menipis. Saya akan sangat berterima kasih jikalau Kak Rafli bersedia membantu. Innalillahi, ada berapa pengungsi yang mengungsi di sana, Kak? Untuk sekarang ini jumlahnya sudah lebih dari 1.000 pengungsi, Kak. Wah, banyak banget. Kira-kira barang apa yang menipis di sana? Siapa tahu di sini masih ada sisa dari bencana alam kemarin. Untuk yang urgensi kita saat membutuhkan tenda karena sebentar lagi hari mulai gelap dan banyak pengungsi yang belum mendapatkan tempat istirahat. Baik, sebentar lagi rekan saya akan pergi ke Cianjur untuk membawa tenda yang tersisa di sini. Selebihnya kita akan menggalang dana di sini. Siapa tahu banyak orang yang berdonasi, entah itu berupa materi maupun barang. Siap, Kak, terima kasih atas bantuannya. Setelah dana dan barang terkumpul, saya dan tim akan pergi ke Cianjur ya untuk menyalurkannya.
Sekali lagi terima kasih ya. Ya, sama-sama. Gimana Elsa? Dana udah kumpul semua? Udah Fli, dan jumlahnya juga lumayan banyak. Ternyata gempa Cianjur gede banget dan impactnya juga gede. Banyak rumah yang runtuh, sekolah juga rusak parah, dan juga memakan banyak korban, terutama yang luka-luka. Makanya banyak orang yang naruh perhatian ke bencana alam ini. Separah itu kah? Kok kamu tahu? Ya, selain tahu dari media sosial, aku kemarin habis survei ke sana buat ngobrol langsung sama komunitas sana. Ternyata sebanyak itu pengungsinya. Jadi dari hasil survei kamu kemarin, apa aja kebutuhan yang diperlukan oleh pengungsi? Mereka butuh banget selimut karena cuaca di malam hari yang cukup dingin dan kadang hujan. Selain itu, mereka juga butuh obat-obatan Fli. Banyak anak-anak dan lansia di pengungsian yang kena DBD. Mungkin karena mereka tidur di luar ruangan yang memang banyak nyamuk, apalagi di malam hari. Oh ya, bener banget. Aku lupa lagi ya, obat-obatan nggak boleh ketinggalan. Udah itu aja, Sa. Masih banyak banget Fli, apa aku perlu sebutin satu-satu? Ya udah, gak usah deh. Pokoknya kamu beli aja semua kebutuhan yang perlukan di sana, secukupnya dari uang penggalangan dana itu. Aku juga mau ngambil beberapa barang yang didonasiin sama masyarakat. Emangnya barang apa aja yang banyak didonasiin sama masyarakat? Ya banyak, ada pakaian, ada selimut juga ada sih. Ada juga yang membantu membeli obat-obatan dan banyak lagi. Oh oke deh, ngomong-ngomong kapan kamu mau ke Cianjur? Aku nunggu semua barang-barangnya terkumpul aja ya. Ah siap deh, besok insya Allah kumpul. Ya siap. Iya Fli, tadi aku dapat kabar dari anggota volunteer yang lain. Katanya ada volunteer luar negeri yang mau bekerja sama bareng kita buat menyalurkan donasi ke pengungsi Cianjur. Dan dia mau ketemu kamu secara langsung buat ngobrol lebih lanjut. Volunteer luar negeri, emangnya dia tahu gempa di Cianjur? Ya, beritanya udah sampai ke luar negeri. Emangnya dia bisa bantu apa? Dia bisa bantu dalam bidang kesehatan. Kita kekurangan tenaga medis kan? Paling dari kita 1 atau 2 orang aja yang punya peran dalam bidang medis. Ya sih, tapi aku bingung sih, aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris, takutnya ada kesalahpahaman. Tenang Fli, aku bisa bahasa Inggris kok, nanti aku bisa jadi translator kamu. Oke, makasih dah kalau bisa. Iya, dan dia mau ketemu kamu sore ini ya. Tempatnya di... Oke, siap. Hi, are you Aska from Canada? Yes, of course. Are you Elsa? Yes, that's me. Nice to meet you, Aska. Previously, how can you quickly find out information about the Cianjur earthquake? Nice to meet you too, Elsa. And incidentally, I was traveling in Bandung, and that afternoon, the Cianjur earthquake is happened. We can feel the vibration even though we're quite far from the place. And as from there, I quickly informed my team in Canada to help this resident in Cianjur. Oh, I'm so grateful that you are willing to help the people of Cianjur. Okay, now I'm going to show you the meeting room because our leader is already waiting for your arrival. Okay. Halo, perkenalkan, nama saya Rafli, selaku ketua dari komunitas volunteer di sini. Hello, my name is Rafli. I'm the leader of the volunteer community here. Nice to meet you, Rafli. I'm Aska. Senang berkenalan dengan Anda, Rafli. Saya Aska. Silakan duduk. Please take a seat. Okay.
So Rafli, how are the refugees today? Jadi Rafli, bagaimana kabar para pengungsi hari ini? Syukurlah banyak bantuan yang datang dari berbagai donasi. Lampu sudah menyala, hampir semua orang sudah menempatkan tenda. Thankfully, a lot of help has come in from various donations. The electricity is already on and almost everyone has got their tent. Good then. Is there anything that me and my team can help with more? Syukurlah kalau begitu. Apakah ada yang bisa saya dan tim saya bantu? Untuk itu, kita di sini sangat kekurangan tenaga medis. Hanya ada beberapa perawat saja yang masih stay di sini. Selebihnya dikerahkan ke wilayah yang paling banyak terkena dampaknya. For that, we are very short of medical personnel here. There are only a few nurses standby here because the rest are deployed to the most affected areas. But isn't it a bit too far from the area and you still need the medical personnel? Or are they here also affected by it too? Apakah di sini sangat dibutuhkan tenaga medis? Bukankah di sini cukup jauh dari pusat gempa? Apakah warga di sini terkena dampaknya juga? Tentu saja walaupun di sini bukan titik pusat gempanya, tapi tetap saja mereka terkena dampaknya. Ada beberapa pengungsi yang rumahnya roboh karena tidak kokoh. Jadi terkadang mereka ada yang luka-luka. Namun di sini paling banyak sekali yang terkena DBD karena mungkin di sini malam banyak nyamuk dan mereka harus tidur di luar. Belum lagi cuaca di sini siang panas terik, malam hujan deras. Of course, even though this area isn't the epicenter of the earthquake, the people here are still affected. Some of the refugees' homes collapsed because they are no longer steady, so some of them get injured. However, there are a lot of people here who are affected by dengue fever because there's so many mosquitoes at night and the people here have to sleep outside. Not to mention the weather outside, which is hot during the day and heavy rain at night. Yes, so it means we should to take a step to prevent the danger because the weather is bad and the puddles also make the Aedes aegypti mosquitoes breathe easily, right? Berarti kita perlu melakukan tindakan pencegahan DBD di lingkungan pengungsian ini. Kondisi cuaca yang buruk dan banyaknya genangan air sangat berisiko. I will arrange the mosquito nets for our use, and for now we can encourage the people there to wearing long clothes, especially in morning and in the evening. And we also have mosquito repellent lotion, and for it things we should focus to the family that have young children and elderly. Saya berencana membagikan lampu gratis untuk para pengungsi. Sambil menunggu lampu itu, kita bisa menyarankan warga untuk mengenakan pakaian panjang, terutama di pagi dan sore hari. Selain itu, kami masih memiliki persediaan lotion anti nyamuk yang bisa diprioritaskan untuk keluarga dengan anak kecil dan lansia. Berarti kita perlu sistem distribusi yang jelas agar tidak rebutan. That's mean we need a clear distribution system to avoid dispute. Exactly. So I think let us work together to make a list of reviews based on the family data that we have. Nanti kita bekerja sama untuk membuat daftar penerima berdasarkan data keluarga yang kita miliki. I think we can wrap this up and I will talk about it to my team tomorrow morning, and once again thank you for your time and your support. Baik, saya rasa rapat kali ini disudahkan saja. Saya akan mulai briefing dengan tim saya besok pagi. Terima kasih atas waktu dan dukungannya. Terima kasih juga untuk tim kamu karena telah bersedia membantu kita. Kita jaga barang-barang pengungsian ini agar tetap aman dan sehat. Thank you as well to your team for being willing to help us. Let's work together to keep the shelter safe and healthy. Okay, so I will leave me now and see you later.
Baik, saya izin pamit dulu, sampai ketemu lagi nanti.